Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Bertemu lagi dengan saya, Febrina Hanif Adafi, pada mata pelajaran IPA. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Hari ini kita akan memasuki pertemuan yang kelima, yaitu tentang pengukuran besaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menjawab pertanyaan yang telah kalian tanyakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu tentang keterampilan proses, di mana keterampilan proses merupakan suatu tahapan kerja dalam proses penyelidikan IPA. Yang kedua yaitu tentang gejala alam, di mana gejala alam adalah peristiwa yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri. Contohnya seperti peristiwa terjadinya pelangi, hujan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok atau kombinasi dari satuan beberapa besaran pokok. Yang keempat yaitu apa saja contoh bukan besaran? Bukan besaran berarti hal-hal yang tidak dapat diukur dengan menggunakan alat ukur. Contohnya kasih sayang ibu, bau, rasa, dan warna. Yang terakhir, apa sih yang dimaksud dengan nilai? Nilai di sini itu nilai besaran ya. Jadi, nilai besaran merupakan hasil pengukuran dengan alat ukur yang dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, pertanyaan dari kalian telah Ibu jawab. Sekarang kita akan memasuki materi pengukuran besaran. Yang pertama yaitu pengukuran panjang. Pemakaian tiap alat ukur panjang disesuaikan dengan objek atau benda yang akan diukur, sehingga diperoleh data yang lebih akurat. Misalkan, untuk mengukur benda-benda yang relatif besar bisa digunakan penggaris. Benda-benda yang berukuran kecil dan memiliki diameter diukur dengan jangka sorong. Sedangkan benda yang memiliki diameter sangat kecil diukur dengan menggunakan mikrometer sekrup. Yang pertama, pengukuran panjang dengan menggunakan penggaris. Penggaris yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari memiliki skala terkecil hingga 1 mm, sehingga ketelitian penggaris itu sebesar 1 mm. Ketelitian alat ukur adalah nilai skala terkecil yang masih dapat diukur oleh alat tersebut. Ketika kalian menggunakan penggaris, pastikan skala 0 pada penggaris berhimpitan dengan ujung benda yang akan diukur. Yang kedua yaitu pengukuran panjang dengan menggunakan jangka sorong. Ini adalah gambar dari jangka sorong, di mana rahang atas itu digunakan untuk mengukur diameter dalam, sedangkan rahang bawah digunakan untuk mengukur diameter luar. Pada jangka sorong terdapat skala utama dan skala nonius, di mana skala nonius terdapat pada rahang geser. Kemudian yang di sebelah kanan sendiri, yang seperti pipa, itu digunakan untuk mengukur kedalaman. Jangka sorong memiliki ketelitian lebih tinggi dibandingkan dengan penggaris. Secara umum, jangka sorong yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari memiliki ketelitian 0,01 cm. Nah, sekarang kita simak bagaimana cara menghitung dari hasil ukur jangka sorong. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu pengukuran besaran panjang dengan menggunakan jangka sorong.
Ketika rahang tetap dan rahang geser dibesar, maka akan tampil seperti ini ya. Yang atas ini, skala yang atas itu namanya skala utama, yang bawah skala nonius. Ketika kalian mendapati soal dan disuruh untuk menghitung berapakah hasil dari perhitungan jangka sorong, berarti kalian harus menentukan skala utama dan skala noniusnya terlebih dahulu. Skala utama sama dengan, kan skala utama yang atas, dilihat skala yang atas. Kemudian cara untuk menentukannya bagaimana? Dilihat skala yang bawah, yang angka 0. Angka di antara angka 0 itu angka berapa? Berarti kan ini antara skala ini dan ini 5, berarti ini 6, 7, 8, 9. Kan di antara angka 8 dan 9. Berarti ini kalian ambil yang angka terkecil, yaitu angka 8, ditulis 8. Satuannya apa? Yaitu satuannya sentimeter. Kemudian kalian menentukan skala yang nonius. Berarti yang bawah, dilihat yang bawah dulu. Skala yang bawah, di mana skala itu harus sejajar dengan skala yang atas. Yang ini berarti, yang ini ya, berarti yang sejajar dengan skala yang utama. Kalau ini 10, berarti yang sebelahnya harus 9, ditulis 9. Dikalikan dengan ini. Ini tuh maksudnya apa sih? Ini tuh ketelitian dari jangka sorong. Berarti dikali 0,01 cm. 9 dikali 0,01 dikali 1 dikali 9, 9. 0 dikali 9, 0. 0 dikali 9, 0. Ini ada berapa angka di belakang 0? Ada 2 angka. Berarti ini harus ada 2 angka. Jadi 0,09 cm. Untuk hasilnya sendiri berapa? Berarti hasilnya sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya kan 8 cm ditambah dengan 0,09 cm sama dengan, berarti ini kan 8 ditambah dengan 0,09, berarti ini nolnya harus di bawahnya 8, 0,9. Ini beda ya, berarti antara penjumlahan dan perkalian. Ini kan 0 ditambah 9, 9, 0 ditambah 0, 0, 8 ditambah 0, 8. Ini komanya turun ke bawah, berarti 8,09 cm. Kemudian yang kedua, ini masih jangka sorong. Berarti yang pertama kan menentukan skala utama. Sama dengan yang atas berapa ini? Yang atas dilihat dulu, terus menentukannya dilihat angka 0 yang bawah. Oh, ini ternyata angka 0-nya itu sejajar dengan angka 5 yang atas. Skala yang atas berarti ini langsung aja ditulis angka 5 cm. Kemudian untuk skala noniusnya dilihat yang skala yang bawah. Ini yang sejajar dengan yang atas. Kan berarti yang ini yang angka 0. Ditulis saja angka 0 dikali dengan ketelitiannya berapa? 0,01 cm. Hasilnya berapa? Setiap angka yang dikalikan dengan 0 pasti hasilnya akan 0. Berarti 0 cm. Kemudian hasilnya sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius, sama dengan 5 ditambah 0 sama dengan 5 cm. Yang ketiga yaitu pengukuran panjang dengan menggunakan mikrometer skrup. Di bagian mikrometer skrup juga terdapat skala nonius dan skala utama, di mana skala noniusnya dapat digeser-geser. Berarti ini hampir sama dengan yang jangka sorong. Tetapi mikrometer skrup ini memiliki ketelitian yang paling tinggi, yaitu sebesar 0,01 mm. Alat ini digunakan untuk mengukur tebal suatu benda yang berbentuk plat, lembaran, atau mengukur diameter kawat.
Berikut merupakan cara menghitung hasil dari pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup. Nah, sekarang kita memasuki yang ketiga, yaitu mikrometer sekrup. Di sini yang skala utama yang mana? Yang sebelah kiri. Dan skala nonisnya yang sebelah kanan. Caranya hampir sama, yaitu menentukan skala utamanya dulu. Skala utama, dilihat skala yang sebelah kiri kan. Angka yang paling terdekat dengan skala nonius itulah ditulis dengan skala utama. Ini berapa? Berarti 2, ini berarti 3 kan? Ditulis 3. 3 apa? Satuannya yaitu milimeter. Kemudian jika dicari dengan skala noniusnya berapa? Dilihat ini skala yang sejajar dengan ini, yang ada skala utamanya. Berarti kan ini. Berarti ini 10, yang ke atas 11, 12, berarti 13. Ditulis 13 dikalikan dengan ketelitiannya berapa? 0,01 mm. Kalau tadi jangka sorong kan 0,01 cm. Sedangkan kalau mikrometer sekrup 0,01 mm. Berarti ketelitiannya itu lebih tinggi yang mikrometer sekrup. Nah, kemudian ini dihitung. Berapa ini? Jadinya kan 0,13 mm. Kalau kalian kesusahan bagaimana cara menghitungnya, ini langsung aja pakai gini. Ini kan 13 dikali 0,01. Berarti ditulis saja 13. Ini ada berapa angka di belakang koma? Ini kan ada 2 angka, berarti komanya digeser ke sebelah kiri. Kan sebenarnya ini kan ada koma di belakang tapi nggak ditulis. 1, 2. Berarti kan 2 ini koma, berarti di depannya tambahi 0. Berarti berapa ini? 0,13 mm. Kemudian hasilnya sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya kan 3 mm. Ditambah berapa? Skala noniusnya 0,13 mm. Hasilnya berapa? Berarti 3,13 mm. Penjumlahannya gimana? Ini ya. Ini kan 3. Kalau penjumlahan berarti nolnya ini harus, nol depannya ini karena ada koma di belakangnya, nolnya harus di bawah angka 3. Ini koma 13 dijumlahkan. Berarti ini 313. Komanya turun, berarti 3,13 mm. Yang kedua, contohnya yang ini ya. Ditentukan dulu ini skala utamanya berapa. Skala utama sama dengan, kan ini ada skala 4, 5. Ini yang skala paling dekat berarti kan bukan 5 kan, karena terlalu jauh. Soalnya ini ada skala lagi. Ini berapa nilainya? Kalau ini ada 4 sama 5, berarti tengah-tengahnya kan mesti setengah dari ini kan, berarti ini 0,5. Nah, ini juga 0,5. Berarti ini 5 ditambah dengan 0,5 berapa? 5 ditambah 0,5 sama dengan 5,5 mm. Kemudian skala noniusnya. Skala noniusnya dilihat skala yang paling kanan, yang sejajar dengan sumbu yang ada di skala ini, skala utamanya. Nah, ini ya. Ini umpama lurus lah. Ini 15. Berarti kalau ini berarti 16, ini 17. Ditulis 17. Kemudian jangan lupa dikali dengan ketelitiannya berapa? Dikali 0,01 mm. Berapa hasilnya ini? Berarti kan 17 ditulis dulu. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Berarti 1, 2. Ini ada koma ditambahi 0. Berarti ini milimeter satuannya. Kemudian hasilnya sama dengan skala utama ditambah skala nonius.
Skala utamanya 5,5 mm ditambah 0,17 mm. Gimana penjumlahannya? Ditulis dulu ya. Yang atas kan 5,5. Ini kan ada nolnya dua-duanya, berarti ada komanya. Berarti komanya ini diluruskan, ditaruh sini. Berapa itu? 0,17 dijumlahkan. Kan ini 0 ditambah 7 berarti 7. 5 tambah 1 6, komanya turun. 5 tambah 0 sama dengan 5, berarti hasilnya 5,67 mm. Yang kedua yaitu pengukuran massa. Massa sebuah benda diukur dengan neraca atau timbangan. Nah, sekarang perhatikan pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohawus. Pada neraca Ohawus terdapat 3 lengan. Yang lengan pertama yaitu lengan belakang menunjukkan 40 gram. Lengan tengah menunjukkan 500 gram dan lengan depan menunjukkan 2,5 gram. Ketiga lengan ini memiliki satuan gram, sehingga untuk mendapatkan hasil pengukurannya, kalian tinggal menambahkan ketiga lengan ini, yaitu 40 gram ditambah 500 gram ditambah 2,5 gram. Sehingga hasil pengukurannya menjadi 542,5 gram. Yang ketiga yaitu pengukuran volume. Volume benda yang tidak beraturan seperti batu dapat diukur dengan menggunakan gelas ukur. Sekarang kita lihat bagaimana cara mengukur volume dengan menggunakan gelas ukur. Nah, yang ketiga yaitu mengukur volume benda yang tak beraturan. Pasti kalian kan bingung bagaimana sih cara mengukur volume sebuah batu? Kan batu kan bentuknya nggak beraturan, jadi pakai rumus apa? Kan juga bingung. Nah, untuk itu kalian bisa menggunakan gelas ukur. Gimana cara mengukur volumenya? Yang pertama kan ini ada batu. Batu nanti ini dimasukkan ke gelas ukur. Gelas ukur yang pertama ini berapa? Ditulis dulu ya. Volume yang pertama, ini kan 20, ini 40, berarti ini ada 1, berarti ini 30, berarti tulis saja 30 ml. Terus yang kedua, setelah dimasuki batu, volumenya menjadi berapa? Ini menjadi V2, sama dengan, ini 20, 30, 40, berarti ini 50 ml. Nah, V2 ini bukan volume batu ya. Cara menghitung volume batunya gimana? V batu sama dengan V2 dikurangi dengan V1. V2-nya kan 50 ml dikurangi 30 ml. Hasilnya berapa? 20 ml. Berarti ini hasilnya, bukan hasil V2-nya, tetapi hasil pengurangan antara V2 dan V1. Itu termasuk V batu. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.